terdiri dari dokter umum, ini adalah ada sekian, dokter gigi, kemudian ada perawat induk, kemudian ada bidan, ada kesehatan masyarakat. Untuk latar belakang pendidikan ini adalah minimal D3 kesehatan ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kabar gembira bagi teman-teman tenaga kesehatan. Yang mana di sini nanti untuk honorer tenaga kesehatan itu akan diangkat menjadi P3K tahun 2022. Namun di sini ada 6 syarat wajib yang harus dipenuhi untuk teman-teman nakes, dan namun di sini teman-teman nanti akan mendapatkan afirmasi P3K nakes ya. Kira-kira apakah teman-teman di sini termasuk dalam kategori yang akan diangkat, dan kira-kira untuk jadwal pengangkatannya kapan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update info terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sesuai dengan informasi yang telah dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tertanggal 30 April 2022 bahwa pemerintah akan mengangkat tenaga kesehatan yang bukan aparatur sipil negara menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal tersebut dikarenakan kurangnya jumlah tenaga kesehatan terutama di puskesmas dan juga rumah sakit pemerintah daerah. Lebih dari 200.000 tenaga kesehatan non-ASN seperti tenaga honorer diharapkan dapat beralih ya menjadi P3K di tahun ini. Dan seiring dengan mulai berlakunya nanti aturan pemerintah, yaitu penghentian perekrutan pegawai honorer di tahun 2023. Untuk tenaga kesehatan non-ASN ini nanti akan beralih statusnya antara lain tenaga kontrak honorer pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota. Kemudian kontrak honorer BLUD, kontrak dengan dak non-fisik, PTT, dan sukarelawan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota yang selama ini digunakan untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah. Disampaikan bahwa untuk sampai saat ini proses yang sudah dilakukan oleh Kemenkes melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan untuk persiapan pengadaan P3K tenaga kesehatan, yaitu yang pertama ini adalah sudah dilakukan pendataan kesehatan non-ASN ya di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga kota melalui sistem informasi SDM kesehatan. Kemudian secara paralel menunggu terbitnya Permenpan RB yang nanti akan mengakomodir dari teman-teman di sini, dan nanti akan diberikan ya terkait tentang afirmasi pengangkatan P3K tenaga kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota. Sehingga dari hasil pendataan tersebut sudah disampaikan oleh Kemenkes, yaitu di sini ada sebuah pamflet ya, yaitu masa depan dari tenaga kesehatan honorer kini akan lebih terjamin. Yaitu pemerintah akan mengangkat tenaga kesehatan bukan ASN antara lain kontrak honorer PTT dan sukarelawan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mulai tahun 2022. Yang benar di sini sudah lebih dari 200.000 tenaga kesehatan honorer yang telah mendaftar ya, yang terdiri dari dokter ada 11.000 sekian, dokter gigi ada sekitar 1.000 sekian, kemudian untuk perawat, kemudian untuk bidan, untuk tenaga kesehatan lain, kemudian tenaga keinformasian, kemudian ahli teknologi, tenaga ini teman-teman. Jadi semua dari teman-teman tenaga kesehatan yang sudah melakukan pendaftaran tentunya saat ini datanya sudah dikantongi oleh Kemenkes. Kemudian pada bagian yang ketiga atau bagian C, yaitu kriteria tenaga kesehatan non-ASN yang diprioritaskan untuk formasi P3K non guru tahun 2022 itu adalah yang seperti ini. Yang pertama inilah termasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan Perpres nomor 38 tahun 2020. Bagi teman-teman yang tadi sudah masuk dalam daftar nama untuk di jabatan pada bagian pamflet depan tadi tentunya sudah aman ya. Kemudian bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah. Nah, kalau misalkan teman-teman kemarin ada yang bertanya, kalau misalkan bekerja di rumah sakit swasta itu bisa apa enggak? Tentunya dengan melihat informasi ini belum bisa teman-teman. Jadi yang akan diangkat menjadi P3K inilah yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota ya, dengan status non-ASN. Nah, selanjutnya persyaratan berikutnya untuk latar belakang pendidikan ini adalah minimal D3 kesehatan ya. Kemudian teman-teman harus sudah terdata dalam SIS DMK per 1 April 2022.
Kemudian memiliki STR aktif untuk jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai ketentuan dalam Kemenpan RB nomor 980 tahun 2021 dan SIP ya untuk yang bekerja di Fasiankes. Kemudian teman-teman harus diusulkan ya oleh pemerintah provinsi atau juga kabupaten atau kota, teman-teman. Selanjutnya terkait tentang afirmasi, di sini kita kutip dari jpnn.com, yaitu seleksi P3K 2022 nanti honorer tenaga kesehatan mendapatkan afirmasi setara guru ya, teman-teman. Ya benar, di sini ada desakan honorer tenaga kesehatan Tenagas untuk mendapatkan afirmasi dalam seleksi P3K di tahun 2022 ini akhirnya sudah disetujui oleh pemerintah. Menurut Deputi SDM AS Aparatur Sipil Negara ya dan Reformasi Birokrasi Alex Denny, untuk honorer nakes ini mendapatkan afirmasi seperti guru ya di P3K 2022 ini. Berbeda dengan afirmasi untuk guru yang sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Menurut Alex, aturan mengenai proses P3K tenaga kesehatan nanti akan diterbitkan melalui Permenpan RB. Namun di sini ada bocoran, yaitu pemerintah berkomitmen untuk mendahulukan pegawai honorer yang telah bekerja di unit kesehatannya. Beliau mengatakan kondisi pandemi meningkatkan kebutuhan akan tenaga kesehatan di berbagai daerah. Oleh karena itu, Kemenpan RB ini telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang menyetujui afirmasi tenaga kesehatan seperti tenaga pendidikan. Menurut Alex, sebabnya honorer kesehatan di Puskesmas tertentu harus diberikan kesempatan pertama ya untuk mendapatkan formasi Puskesmas tersebut. Itu sudah menjadi komitmen. Beliau menegaskan per Desember 2021 jumlah ASN mencapai 4,1 juta yang 38% diantara adalah menduduki jabatan pelaksana. Pekerjaan pelaksana sederhana tapi rentan digantikan oleh teknologi. Beliau mengungkapkan Kemenpan RB juga fokus untuk jabatan pelaksana non ASN yang tentunya ini akan mendukung capaian utama organisasi. Selanjutnya informasi dari daerah terkait tentang P3K non guru tenaga kesehatan telah diusulkan. Sebagai contohnya adalah di daerah Kabupaten Bojonegoro, yang mana di sini selain diajukan untuk usulan P3K guru yang mana untuk guru SD ini adalah sekitar 3.000 sekian, guru SMP sekitar 700-an. Di sini juga diusulkan juga untuk usulan P3K non guru ya, yang mana di sini diberikan untuk di dinas terdiri dari dokter umum ini adalah ada sekian, dokter gigi, kemudian ada perawat induk, kemudian ada bidan, ada kesehatan masyarakat, kemudian ada apoteker, nutrisionis dan lain sebagainya. Tentunya di sini adalah teman-teman yang memiliki formasi ini nanti akan didahulukan untuk teman-teman yang sudah ada di sana ya. Misalkan di sini untuk teman-teman yang sudah menjadi dokter umum honorer di sebuah rumah sakit di dinas kesehatan, nanti utamanya akan diberikan afirmasi untuk teman-teman yang sudah lama mengabdi di sini. Juga sudah dirilis terkait tentang di RSUD sekian ini adalah untuk formasi dan juga alokasi kebutuhannya. Kemudian di rumah sakit Padangan misalkan, kemudian di RSUD Sumberjo. Nah ini teman-teman, kemudian juga selain ada P3K tenaga kesehatan juga dibuka untuk tenaga pertanian ya. Kemudian terkait tentang jadwal, yang mana di sini telah kita kutip dari rakor antara Kemenkes dengan Kemenpan RB beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk finalisasi data kebutuhan CASN inilah untuk antara yang dilakukan ya antara Kemenkes dan juga BKN ini sudah dilakukan pada bulan Maret kemarin, sehingga pada bulan April ini teman-teman dari nakes ini sudah terdata semua ya melalui SISDMK. Nah selanjutnya untuk bukaan formasi sekian ini nanti pada bulan-bulan ini, dan selanjutnya kalau misalkan menurut jadwal ini nanti, maka untuk pelaksanaan seleksi ini adalah akan dilakukan pada bulan Juli ini. Jadi kita tinggal memantau saja untuk jadwal pendaftaran dari teman-teman tenaga kesehatan tahun 2022. Nah di sini saatnya kita juga selain berusaha, kita juga berdoa ya, semoga di tahun ini dari teman-teman nakes ini bisa diangkat semua menjadi tenaga kesehatan ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.